amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di video kali ini saya ingin membahas satu amalan lagi. Amalan yang sudah sangat masyhur di kalangan umum, yaitu sholawat. Dan saya spesifikasikan lagi, sholawat yang akan kita bahas adalah sholawat Jibril. Sebelum kita masuk ke amalannya, saya ingin membahas apa itu sholawat. Sholawat di dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jamak dari sholat, yang bermakna menyebut dengan baik, ucapan yang mengandung kebajikan, doa, dan curahan rahmat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat ke-56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang di sini disebutkan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini para ulama menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi. Maksudnya, solawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah limpahan rahmat dan keberkahannya kepada Nabi kita SAW. Sedangkan solawat dari malaikat sendiri bermakna permohonan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar derajat Nabi ditinggikan, serta maghfirah atau ampunannya Allah selalu dicurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, adapun perintah Allah untuk orang-orang yang beriman bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maknanya adalah suatu bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mencurahkan rahmatnya ataupun kesejahteraan bagi baginda Rasulullah SAW. Sebetulnya solawat kita, orang-orang yang beriman, maupun solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak dibutuhkan untuk Nabi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah bersolawat kepada Nabi. Maksudnya tadi, makna solawat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Namun semua itu tertulis di dalam Al-Quran untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad SAW di antara makhluk-makhluknya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu lebih baik daripada para malaikat, juga lebih baik daripada orang-orang yang beriman. Ini bisa diartikan walaupun tidak sama persis tentu saja, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berzikir, dengan kita bertasbih kepada Allah, itu tidak menguntungkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak bertasbih sama sekali pun, Allah juga tidak dirugikan oleh perbuatan kita. Jadi sesungguhnya kitalah yang butuh untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, fadilah orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW setidak-tidaknya mendapat 3 fadilah. Fadilah yang pertama adalah Allah angkat 10 kali derajatnya. Kemudian fadilah yang kedua, Allah catatkan 10 kebaikan baginya. Fadilah yang ketiga, Allah hapuskan 10 dosa-dosanya. Sekarang kita masuk yang lebih spesifik. Yang akan kita bahas adalah sholawat Jibril. Sholawat Jibril sangat singkat. Bacaannya hanya sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Sholawat yang sudah sering kita dengar, sholawat Jibril. Yang mana di sini saya ingin membahas tata cara bagaimana kita mengamalkan sholawat Jibril agar hajat kita bisa qabul, bisa terpenuhi, bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantara mendawamkan sholawat Jibril. Jadi sholawat Jibril itu termasuk amalan-amalan yang didawamkan oleh para kiai-kiai terdahulu. Bahasanya adalah wiritan rutin gitu ya, untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan hajat yang ingin dilaksanakan. Karena lafaznya memang sangat pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka kita sangat mudah untuk melafadzkannya. Kita sangat mudah untuk bersolawat ini sebanyak-banyaknya. Walaupun pendek,
tapi efeknya sangat dahsyat. Bisa merubah kehidupan kita, bisa merubah hati kita, bisa merubah niat kita maupun amaliyah-amaliyah yang lain. Jadi setidaknya kalau kita ingin dilancarkan semua urusan-urusannya, paling sedikit kita mengamalkan sholawat Jibril dalam satu hari 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu cepat, kira-kira mungkin hanya 1 jam atau setengah jam, mungkin 1000 kali. Dan itu dengan fadilah sholawat Jibril, bersolawat kepada baginda Rasul, maka urusan-urusan kita akan dimudahkan. Di samping itu, 3 fadilah yang sudah saya sebutkan pasti kita terima. Karena sholawat adalah amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tata caranya bisa kita melakukan 1000 kali sholawat Jibril ini dalam sekali duduk. Atau jika awal-awal kita merasa berat, maka 200 kali di setiap setelah sholat fardu. Misal sholat subuh 200 kali. Kemudian setelah sholat zuhur 200 kali. Setelah asar 200 kali. Setelah maghrib 200 kali. Setelah isya 200 kali. Jumlahnya 1000 kali. Nah, itu kalau kita memang merasa awal-awal berat untuk melaksanakan sekali duduk langsung 1000 kali membaca sholawat Jibril. Sedangkan ketika kita sudah kepepet, ya, dengan kebutuhan yang mendesak, sholawat Jibril ini bisa dilaksanakan dengan sekali duduk 1000 kali, tapi diawali dengan 1 sholat terlebih dahulu, yaitu sholat hajat atau sholat mutlak. Lebih baik lagi dilaksanakan pada malam hari, sepertiga malam terakhir. Kita laksanakan sholat hajat, sholat tahajud, sholat hajat gitu ya. Kemudian diakhiri dengan sholawat Jibril sebanyak 1000 kali, 1 kali duduk. Setelah itu baru kita panjatkan doa kita kepada Allah, apa hajat kita, apa yang kita inginkan, dengan wasilah bertawasul dengan sholawat Jibril. Nah, doa tawasul ini juga diajarkan. Bagaimana doanya agar kita bisa bertawasul dengan sholawat dengan nama baik Rasulullah SAW di sisi Allah, agar hajat-hajat kita atau doa-doa kita cepat terkabul. Saya akan coba tampilkan bagaimana doanya. Doa setelah membaca sholawat Jibril sedikitnya 1000 kali. Ya, setelah itu kita lanjutkan dengan doanya. Nah, silakan di screenshot atau dihafalkan baik-baik. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Muhammad inni atawassalu bika ila rabbi fashaffi'hu fi liqada'i hajati wahya. Nah, setelah wahya disebutkanlah hajat kita. Boleh pakai bahasa Arab atau boleh pakai bahasa Indonesia. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengenali semua bahasa. Bahkan bahasa yang ada di hati kita, yang belum kita panjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi doa yang awal, doa tawasulnya, itu diusahakan dengan bahasa Arab. Karena ijazahnya memang dengan bahasa Arab. Jadi itu amalannya. Sekurang-kurangnya 1000 kali sholawat Jibril. Teman-teman boleh tambah sendiri. 5000 kali, 7000 kali, 15 kali, atau 30.000 kali. Terserah, bebas. Semakin banyak, semakin bagus. Karena semakin banyak kita bersolawat kepada baginda Rasul, maka rahmat Allah juga semakin banyak tercurah kepada kita. Ya, itu juga membuka pintu syafaat kelak di hari kiamat, agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga teman-teman yang selalu mendawamkan sholawat di setiap kegiatannya, di setiap harinya, mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, semoga bermanfaat. Silahkan diamalkan. Semoga berhasil, semoga sukses. Apa hajat atau keinginan kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah sholawat Jibril. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.